Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah meridhai aktivitas kita hari ini. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warsukni fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Allah cintai, hari ini kita akan belajar sejarah tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bagian A, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisam bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan, kurang melibatkan kaum Mawali atau non-Arab, dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta harus adanya jizyah bagi para mu'alaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah Khawarij dalam pemerintahannya. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah menemukan momentumnya ketika para pemrakarsa Daulah Abbasiyah, di antaranya Muhammad bin Ali, menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat strata 2. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah yang sejak dari awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan wafatnya pemimpin terakhir, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir pada 132 Hijriah atau 705 Masehi. Dan dengan demikian, secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan salah satu pilar kejayaan umat Islam pada masa klasik. Pada zamannya, tidak ada bangsa yang menandingi gemerlapnya peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu. Sehingga bisa dikatakan bahwa zaman keemasan Islam muncul pada saat itu. Daulah Abbasiyah sangat berjasa dan memberikan kontribusi peradaban dan keilmuan yang terus menginspirasi tokoh-tokoh ilmuwan Muslim, dan bahkan sampai ilmuwan Barat dari zaman klasik hingga zaman modern. Hampir 3 abad lamanya, banyak di antara peninggalan Daulah Abbasiyah menjadi saksi bisu kejayaan Islam di Timur Tengah, Asia, bahkan sampai Eropa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad, 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani.
seorang panglima muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya, Daulah Abbasiyah menjadikan Al-Anbar atau Al-Hasimiyah sebagai pusat pemerintahan pada masa-masa permulaan. Setelah beberapa lama, ibu kota dipindahkan ke Baghdad dan dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat kegiatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, wilayah Islam sangat luas, meliputi wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Umayyah, Jazirah Arab, Afrika, dan sebagian wilayah Asia sampai perbatasan Cina sebelah barat. Bagian B, Khalifah-Khalifah Daulah Abbasiyah. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah. Para khalifah yang memberikan kontribusi pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur menjadi khalifah kedua Daulah Abbasiyah, meneruskan khalifah sebelumnya Abul Abbas Daulah. Abu Ja'far al-Mansur merupakan putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Masih saudara kandung Ibrahim al-Imam dan Abul Abbas Daulah. Ketiganya merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan menjadi khalifah selama 22 tahun. Jenazahnya kemudian dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Adapun yang pertama kali dilakukan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur setelah dibayat menjadi khalifah pada 136 Hijriah atau 754 Masehi adalah mengatur politik dan siasat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jalur-jalur pemerintahan ditata rapi dan cermat, sehingga pada masa pemerintahannya terjalin kerjasama erat antara pemerintah pusat dan daerah. Begitu juga antara lembaga-lembaga lain yang ada pada waktu itu. Yang kedua, Muhammad al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi bin al-Mansur dibayat menjadi khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi. Muhammad al-Mahdi dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri saat itu sangat stabil dan tidak ada satu gerakan penting dan signifikan di masanya.
Muhammad Al-Mahdi berhasil mencapai kemenangan-kemenangan atas orang-orang Romawi. Dibantu anaknya, Harun al-Rasyid adalah panglima penakluk Romawi. Dia sampai ke pantai Marmarah dan berhasil melakukan perjanjian damai dengan Kaisar Agustin yang bersedia untuk membayar jizyah pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi tercatat memerintah selama 10 tahun, beberapa bulan. Yang ketiga, Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid bin Al-Mahdi adalah mutiara sejarah Daulah Abbasiyah. Harun al-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Meski berasal dari Daulah Abbasiyah, Harun al-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barmak dari Persia. Pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, the golden age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun al-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, dan peradaban Islam. Pada masa Harun al-Rasyid, bermunculan para ilmuwan Muslim yang hebat yang mempengaruhi dunia sains. Di antaranya adalah Al-Khawarizmi yang menulis kitab Al-Jabar dan Jabir Ibnu Hayyan, seorang pakar ilmu kimia atau disebut sebagai bapak kimia. Harun al-Rasyid memimpin selama 23 tahun, dari 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Dalam kepemimpinannya, Harun al-Rasyid mampu membawa daulah yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok khalifah besar ini. Sebagai pemimpin, dia menjalin hubungan yang harmonis dengan para ulama, ahli hukum, penulis, qori, dan seniman. Saat dia wafat pada tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi, negara dalam keadaan makmur. Dengan demikian, kejayaan 900 juta dirham. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.